simbol kita permohonan maaf kepada Tuhan, permohonan maaf, permakluman kepada Tuhan. Mungkin tidak lalu lantas karmanya dihilangkan menjadi baik, tidak, tetapi dari dia tidak mendapatkan ditempatkan yang baik oleh Tuhan di alam surga itu, karena surga dan moksa kan beda. Nah, ditempatkan di alam surga itu untuk kemudian menunggu untuk dilahirkan kembali ke dunia kalau memang dia lahir kembali. Jadi pertanyaannya, apakah dengan apakah dengan Banten permohonan maaf itu karmanya hilang? Enggak. Permohonan itulah permohonan kita, Banten itulah permohonan kita, lalu kemudian Atman yang sudah ada di sana itu menyesuaikan diri dengan permohonan kita, maka leluhur juga membantu tuh. Jangan berpikir bahwa kita hidup lalu kemudian mati, lalu roh kita di sana tidak dibantu sama leluhur. Enggak, leluhur tetap ada mendampingi kita. Dan disitulah dimintakan jalan dengan cara Banten. Dengan cara Banten itu leluhur dengan para manifestasi Sang Hyang Widi menolong kita, pasti yakini saja. Tapi tidak berarti karmanya hilang. Ya, demikian. Lanjut, Bu. Baik, itu tadi hampir sama dengan yang Salapati ya, barangkali ya, tidak bisa berubah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Surya Dharma tentang proses terciptanya agama Hindu. Oh ya, nanti dapat hadiah. Katanya dari panitia. Terciptanya agama Hindu. Kalau di buku ada pasti baca bahwa agama Hindu itu turun ke dunia, munculnya itu ada yang bilang 6.000 tahun sebelum Masehi, ada yang 1.500 tahun sebelum itu, kata para ahli. Tapi seperti Bapak tadi bilang bahwa agama itu sanatana dharma, anadi ananta, tak berawal dan tak berakhir. Sekarang begini, sejak kapan Dek bahwa mencuri itu jahat? Sejak kapan itu ditemukan? Sejak kapan kata etika bahwa mencuri itu jahat? Sejak kapan itu ditemukan? Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada sejak kapan Dek. Mencuri itu sebuah tindakan kejahatan, ya. Merampas hak milik orang lain itu sebuah tindakan yang jahat. Itu tidak pernah diciptakan. Itu memang terjadi, memang begitu adanya. Bahwa menyakiti orang lain, mencuri hak milik orang lain itu tindakan yang tidak baik. Dan itu sudah tidak bicara lagi kapan etika itu ditemukan, enggak. Itu sudah ada sejak alam ini ada. Hukum itu sudah ada sejak alam ini. Seperti air nih. Air itu Dek, walaupun orang Amerika, orang Afrika, orang Eropa, orang manapun ngomong air ya air. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha ngomong air ya air. Itu hakikat kan. Tidak terbantahkan. Lalu pertanyaannya, kapankah konsep hakikat dari air itu sebuah cairan terdiri dari 2 molekul hidrogen dengan 1 molekul oksigen H2O itu kemudian diakui sebagai air? Ya tidak ada yang pernah tahu. Itu sejak awal seperti itu. Kesimpulannya bahwa kapan agama Hindu itu ada, anadi ananta, tak pernah berawal, tak pernah berakhir. Lalu kenapa kita tahu ada Saptarsi? Saptarsi itulah yang memperkenalkan Hindu melalui rahasia-rahasianya menjadi bentuk pustaka suci yang berbeda. Isaac Newton tahu? Isaac Newton adalah penemu gravitasi. Apakah gravitasi itu tidak ada sebelum Isaac Newton ada? Sudah ada. Isaac Newton itu memperkenalkan gaya gravitasi, tetapi gaya gravitasi itu toh ada sejak zaman dulu, sebelum ada apa-apa. Isaac Newton hanya menemukan itu, memperkenalkan itu pada dunia. Isaac Newton toh, buah apel jatuh lalu dia pikir jedar, kenapa apel kok jatuhnya ke bawah? Kenapa semua benda kok jatuhnya ke bawah? Semua orang mungkin berlalu biasa saja, tetapi Isaac Newton tidak. Isaac Newton memperkenalkan bahwa ternyata ada gaya gravitasi di bumi ini. Dia memperkenalkan itu dengan konstanta 9, apa itu konstantanya. Dia memperkenalkan itu kepada dunia. Lalu yang menemukan hukum Archimedes, hukum apa segala macam di fisika itu, apakah hukum-hukum itu tidak ada sebelum dia menemukan? Ada.
Nah, seperti itu juga halnya Maharshi, dia memperkenalkan hukum-hukum Hindu itu kepada kita hingga detik ini. Apakah sebelum itu hukum itu Hindu tidak ada? Hindu ada. Anadi ananta, tak berawal, tak berakhir. Sampai kapan? Akan tetap ada. Dari kapan? Tidak pernah ada yang bisa mengukur dari kapan dan sampai kapan. Karena itu abadi, sanatana dan kebenaran yang abadi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya pasti banyak sekali Pak. Maaf, dari Ibu Sri Ayu Sukahati. Bagaimana menjadi umat Hindu yang baik? Yang baik. Yang pertama pendek, ya ini pendek tapi panjang sekali ya. Ibu bisa saya Ibu. Bagaimana jadi umat Hindu yang baik? Ini. Yang simpel. Jika kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita tidak berbuat jahat. Ya kan? Kalau tidak bisa menolong orang lain, minimal jangan menyusahkan. Gitu. Simpel ya. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan nyusahin orang. Minimal. Kalau kita tidak bisa berbuat baik menolong orang lain, minimal jangan menyakiti orang. Itu aja, Bu. Pastikan bahwa kita hidup itu kita berguna untuk orang lain. Tidak harus menolong dengan uang, tidak harus menolong dengan makanan, kita menolong dengan pikiran. Ada saudara kita yang sakit, ada tetangga kita yang sakit, kita datangin, kita tengok, kita gedekan mentalnya. Jangan sampai tetangganya sudah batuk, kita tengok, waduh, teman kudu kemarin batuk ini 2 hari mati loh. Nah, hal gitu. Walaupun Bu, misalnya nih tetangganya sudah gitu, kita tengok sampai sana, nggak apa-apa ini aman, sehat, semangat ini banyak teman saya yang begini, mau tetap sembuh, sehat, besoknya masih bisa lari-lari. Gitu aja senengin dia Bu. Jangan baru batuk aja, aduh 3 hari nih, 3 hari selesai, jangan begitu. Karena jadi manusia itu unik. Kalau motor bensinnya habis mati, starternya konslet nggak bisa hidup, spionnya hilang masih bisa hidup. Spionnya hilang bahaya oleng ya. Kalau bensinnya habis mati, kalau starternya konslet mati, kalau karburatornya kotor mati. Manusia ini beda Pak, manusia ini beda Bu. Walaupun kakinya kepotong, selagi napasnya masih hidup. Walaupun katanya jantungnya sudah koroner, masih bisa hidup. Walaupun katanya ginjalnya berfungsi 40%, masih bisa hidup. Itu luar biasa manusia. Jadi kesimpulannya Bu, kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk yang unik, dan hanya manusia yang bisa menolong dirinya dan menolong orang lain dengan sadar ya, dengan sadar. Kesimpulannya bagaimana menjadi orang Hindu yang baik? Ibu cukup, kalau tidak, yang tadi saya sampaikan, kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan repotin orang lain. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak berbuat jahat. Berguna bagi tetangga, berguna bagi anak istri dan keluarga, berguna bagi semesta. Semesta mungkin terlalu luas ya. Paling tidak kita berubah untuk diri sendiri. Karena Bu, kalau orang pacaran, zaman remaja-remaja pacaran, orang yang disukai ngelempar kotoran itu bisa menjadi wangi karena indah cintanya. Lempar tai kebo jadi wangi karena cinta. Tapi ketika cinta itu berubah menjadi benci, yang orang yang kita benci itu ngelempar bunga sekalipun jadi kotoran Bu, ya kan? Berarti kesan. Kalau Ibu sudah nggak suka sama saya, mau saya ngomong apa, baik sekalipun, jelek bagi pikiran Ibu. Kalau Ibu sudah suka sama saya, mau buruk apapun saya ngomong, baik kata Ibu, berarti kesan. Berarti kesimpulannya, kita tidak akan mungkin bisa merubah dunia, Bu. Kita akan bisa merubah kotoran kerbau itu tadi menjadi bunga, atau
bunga itu ya tetap menjadi bunga karena kesan. Jadi yang kita tidak bisa berubah dunia, kita hanya bisa merubah diri kita. Kalau kita bisa berubah, maka semesta sudah ikut berubah melalui kesan kita gitu. Indah hidup karena kesan kita indah, ruwet hidup karena kesan kita ruwet, susah hidup karena kita berpikir hidup itu susah. Gitu mungkin Bu, jadi orang yang baik seperti itu, simpelnya. Terima kasih, ternyata jawabannya juga simpel. Saya mikir seperti tadi harus buka laptop lagi. Baik, ternyata hanya kalau tidak bisa berbuat baik, minimal tidak bisa berbuat jahat katanya. Itu sudah bagus sekali. Baik, selanjutnya ini kayaknya dari Mika juga ya, Bu Sri ya. Karena pertanyaannya ini kan biasanya kalau di warung sebelah itu lewat waktu sembahyang, dosa ya Pak ya, Bu ya. Nah kalau ini pertanyaannya, jika lewat waktu sembahyang dari Trisanji itu, apakah masih diperbolehkan? Ibu, ketika pertama kali Hindu diperkenalkan di dunia ini, ditemukan dan di-share oleh para maharsi di dunia ini, belum ada jam. Ya. Jadi kita bicara sembahyang pagi itu tidak ada batasan waktu. Oh, jam 5 sampai dengan jam 7, enggak. Itu kan analogi kita dengan manusia modern. Manusia modern ngomong bahwa jam itu yang namanya pagi itu dari jam 3 pagi sampai dengan jam 9 pagi itu pagi itu. Siang itu dari 9 pagi sampai jam 3 sore itu siang tuh. Malam itu malam itu dari jam 3 lewat sampai kemudian selanjutnya sampai jam 3 subuh. Hari itu namanya malam. Kita punya batasan jam karena kita hidup di dunia modern. Tetapi Hindu diperkenalkan di dunia belum ada jam. Jadi contohnya nih Bu nih, kalau Ibu pas hari raya Nyepi itu puasa sehari semalam, Ibu mulai kapan puasanya? Kan sehari semalam nih, pagi kan? Ibu puasanya di pagi kan? Pagi itu jam berapa Bu? Jangan berpikir jam. Yang betul adalah ketika matahari muncul. Setiap saat beda loh Bu, belum tentu di musim bulan Januari, bulan Juni, bulan November misalnya. Jam 6 itu matahari selalu muncul, belum tentu Bu. Batas kita adalah matahari muncul hingga matahari muncul kembali. Itu Nyepi tuh. Jangan berpikir itu jam 6 atau jam 5, enggak. Yang benar adalah pleteing srengenge. Makanya timur itu kalau orang Jawa disebut wetan, orang Bali juga ada bahasanya wetan. Kenapa disebut wetan? Wetan itu berasal dari kata wit, artinya awal. Wit itu awal, makanya ada kawitan. Kawitan itu awal kita, leluhur kita. Makanya timur disebut wetan karena di sanalah awal dari kehidupan gitu. Maka disebut wetan gitu. Wit kawitan artinya. Jadi kapan sembahyang itu dimulai? Ya ketika matahari ini muncul sebagai kawitan awal kehidupan. Lalu apakah telat dari itu disebut telat? Enggak Bu. Apa kemudian sebenarnya kita sembahyang 3 kali? Enggak juga Bu. Enggak juga. Hindu itu menjadi simpel, dibuat simpel ketika kita bicara sembahyang itu kita. Apakah tidak 3 kali kita salah? Enggak juga. Itu kan ideal. Kita sembahyang ketika sore hari, sehari sekali minimal sehari sekali, itu juga sudah benar. Benar-benar. Apakah kalau pagi telat itu sudah enggak berlaku nih kalau di sembahyang pagi? Enggak juga, enggak seperti itu. Karena apa? Karena tidak sedetik pun Tuhan lepas dari menjaga kita. Itu kata kuncinya. Apakah kemudian ketika kita tidak sembahyang pagi, lalu kita sembahyangnya jam 10 siang, Tuhan sudah tidak ada di pos jaga? Enggak. Nanti Tuhan sudah nggak di pos jaga ini, lo udah telat nih sembahyang pagi. Enggak gitu. Tuhan menjaga setiap detik hidup kita. Jadi kapanpun kita memuja, bisa. Tidak ada batasan. Idealnya adalah pagi dalam arti matahari muncul, siang dalam arti matahari sepenggalah, sore dalam arti matahari turun tenggelam. Tidak ada batas waktu, kapan saja Ibu sembahyang, boleh. Apakah lalu telat kemudian salah? Tidak, itu fleksibelnya. Jangan berpikir, aduh telat ini. Karena tadi ada halangan mungkin, menstruasi segala macam, apa harus dandan dulu mungkin. Tapi yang penting adalah mandi tadi dulu. Kalau di aturan kita namanya sauca itu artinya membersihkan diri. Mandi penting. Kalau udah mandi ya paling tidak membasuh muka. Kalau saudara-saudara kita bagus tuh
yang dari muslim itu ada wudhu kan, itu kalau nggak ada tayamum gitu kan, itu bagus, itu syariatnya gitu kan. Nah kita metodenya, susilanya ya seperti itu. Susilanya kita ketika sembahyang paling tidak cuci muka, Om Wakta Sudaya Nama Swa, cuci kaki, Om Papada Dwaya Nama Swa, cuci tangan, Om Ang Arga Dwaya Nama Swa, kumur Om Jangji Dwaya Nama Swa, gosok gigi Om Sedewi Batrin saya gini nama, gitu Batrisma ya gini nama, mandi Om Gangga Sariraya Nama Swa, Om Ring Siwa Dwaya Nama Swa, itu tadi ada mantranya. Bahkan sampai buang air besar ada mantranya kita Bu. Ya, buang air kecil, buang air besar ada mantranya Bu. Om Bayu Sirane Lubna ada Penggala Susumaya Mas Wah, itu buang air kecil. Nah, Om Pertimbaka buang air besar lupa gitu. Jadi dari semua itu ada mantranya. Kenapa mantra? Karena mantra itu adalah jembatan kita menuju Tuhan kita. Om Angkat Doya Naswa, semoga kedua tangan hamba suci. Om Pada Doya Naswa, semoga kedua kaki hamba suci. Om Wakta sudah Naswa, semua wajah saya tercerahkan dan tersucikan. Begitu. Kalau nggak bisa mantra itu ya kita berdoa saja pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa atau bahasa Bali, nggak masalah. Intinya Bu, tidak ada kata telat kalau kita melanggar. Maaf saya pakai bahasa melanggar waktu. Tidak ada kata telat karena tidak sedikit pun Tuhan lepas dari menjaga kita. Dan Tuhan ada dalam tanda kutip selalu ada di pos jaga gitu. Jadi nggak pernah ada kata telat. Kapanpun itu, dimanapun itu, situasi apapun. Ini Bu, kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nurmalasari, apakah setiap orang yang meninggal akan selalu berinkarnasi? Ya. Apakah setiap yang meninggal selalu berinkarnasi? Tidak setiap meninggal selalu berinkarnasi. Itulah kenapa kita percaya moksa. Kita makhluk ini bereinkarnasi ketika ini analogi namanya. Karma ini kan selalu ada akibatnya Bu. Karma dan karma wasana kan selalu ada akibatnya. Aksi reaksi ini kan selalu ada. Saya melaksanakan A, saya menerima A. Saya melaksanakan B, saya menerima B. Anda memukul orang, mungkin Anda akan berusaha dipukul orang, tetapi akan mendapatkan pahala senilai dengan pukulan Anda memukul tadi itu. Saya nonjok ibu, maaf, saya nonjok ibu, apakah saya akan ditonjok? Belum tentu. Tapi saya akan mendapatkan hal yang setimpal dengan ditonjok oleh ibu. Apakah selalu nilainya demikian? Enggak, belum tentu. Ada kalanya setengahnya dulu, seperempatnya dulu, gitu Bu. Itu konsep Bu. Jadi begini, simpelnya. Kita melakukan A, mendapatkan A. Kita melakukan B, mendapatkan B. Tetapi Bu, hidup kita ini terbatas. Ya kan? Paling pol, hidup di masa sekarang itu umur 70 tahun sudah jago. Ya, umur 80 tahun sudah hebat. Sementara, ketika kita hidup, di umur 60 tahun, kita melakukan kesalahan. Ya nih, sengketa tanah misalnya sama tetangganya mah kita sudah tua nih, masih kotor sengketa tanah, masih bacok-bacokan ini, kita kan dapat karma wasana Bu, pasti tuh di umur 60 tahun itu padahal. Sementara kemudian 10 tahun kemudian dia meninggal, efek dari dia rusuh belum terbayarkan. Gini, bahwa reaksi dari sebuah aksi itu ada, sementara umur kita terbatas. Kita sudah keburu mati gitu lah ngomongnya kamarnya. Sudah keburu mati, pahala belum didapat. Pahala itu bisa buruk bisa baik ya. Sudah keburu mati, pahala belum didapat dirasakan. Maka itu akan dilahirkan kembali untuk menerima yang tadi belum selesai itu, gitu loh. Logikanya. Karena umur kita terbatas, karma wasana kita masih perlu dibayarkan, maka lahirlah kita untuk membayar itu, gitu. Jelas ya Bu? Apa? Halo Bu? Bu? Mana tadi? Mana Bu Nurmalasari? Oh ya, jelas ya Bu? Jelas ya Bu? Iya kan? Nah, ketika kita lahir di dunia ini, hidup ini kemudian berbuat ideal, baik dan segala macam. Nih, silakan. Kita berbuat yang baik segala macam. Baik itu kan relatif ya, tetapi ada baik yang benar-benar mutlak.
Baik bagi saya belum tentu baik itu pasti itu, tapi sisi ego yang bicara. Tapi ada koridor baik di mana baik itu memang benar-benar baik, salah itu memang benar salah. Ada kebaikan yang seperti itu. Nah, ketika kita bicara bahwa manusia ideal, kita bisa bicara dengan dia hidup baik, selaras dengan bagaimana alam bekerja, semesta bekerja, Tuhan bekerja, dan dia bisa selaras, bisa mencapai moksa. Jadi ketika dia meninggal, nggak ada karma wasana dia, nggak ada hal-hal buruk yang harus dia tanggung lagi di dunia, maka dia moksa. Nggak lahir lagi. Apakah kita bisa mencapai di titik itu? Bisa. Tapi saya nggak yakin kalau saya sendiri sih. Saya malah berdoa mudah-mudahan ketika kelak dilahirkan, saya ya kalau bicara moksa itu ideal, tetapi yang ideal, yang masuk akal yang kita berdoakan adalah ketika kita dilahirkan lagi, peliharaan lebih baik lagi, itu saja. Kalau moksa mungkin perlu dipersiapkan ke awal. Tapi moksa itu ada. Intinya bahwa toh kita percaya moksa itu ada. Moksa itu ada lepas, tidak lahir lagi. Nah, kalau toh kita masih punarbawa, kalau toh kita masih lahir lagi, kita mari berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kedepannya kita akan dilahirkan di kehidupan yang lebih baik. Kalau sekarang mungkin kekurangan kita ada di mungkin di materi, mungkin di kecerdasan, mungkin di kesehatan, kemudian di apa. Selanjutnya mudah-mudahan dimungkinkan kita lahir dengan cukup, dengan pintar, dengan bijak, dengan baik, keluarga baik, kan demikian. Nah setelah itu terus kita kikis karma buruk kita, bisa. Tidak selalu lahir kembali. Jangan khawatir Bu, kalau Ibu agak bete, jangan khawatir, bisa lepas itu. Ada caranya. Dengan cara menjadi umat ibu yang baik tadi. Mungkin demikian Bu. Baik, terakhir ini Pak dari Pak Wayan Budiana. Sepertinya zaman dulu tuh juga kondisi dunia itu bagus-bagus sekali, ada kereta juga dan sebagainya. Tapi kali ini tuh kayaknya banyak kerumitan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Iya. Apakah itu ada hubungannya dengan Kali Yuga? Kali Yuga, betul. Silakan Pak. Jadi Kerta Yoga, Treta Yoga, Dua Para Yoga, Kali Yuga ini kan kalau digambarkan seperti meja dengan empat kaki. Jadi ketika zaman Kerta Yoga itu Dharma ini masih punya 4 penyangga penuh. Lalu di zaman Treta Yoga kaki Dharma ini sudah hilang satu, sudah agak pincang. Lalu zaman Dua Para Yoga, zaman Dua Para Yoga kaki Dharma ini sudah hilang 2. Di zaman ini, zaman Kali Yoga, kaki Dharma itu tinggal 1 Pak. Jadi Pak, sekarang ini banyakan yang ruwetnya timbang yang lurusnya memang Pak, zaman Kali Yoga itu. Karena kebenaran ini cuma tinggal 25% Pak, kalau kita bicara persentase. Kalau zaman Kerta Yoga kebenaran masih 100%. Zaman Kerta Yoga sudah 75%. Dua Para Yoga 50%, Kali Yoga ini tinggal 25%. Kenapa bencana ini semakin besar? Bencana ini di sekeliling kita loh Pak. Kemarin ada COVID, lalu kemudian ada polusi udara, lalu kemudian ada banyak sekali kejahatan di sekeliling kita, korupsi di mana-mana, ketidakadilan. Kita ini mengalami ketidakadilan Pak. Bahkan saya berpikir bahwa kita sepenuhnya merdeka. Ini maaf bukannya baper ya, tetapi kita itu mau bikin tempat suci aja sulit Pak. Di republik ini, di provinsi ini, kita mau beribadah secara bebas, kita belum sebebas itu Pak. Kita masih banyak tekanan dari